Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para tamu undangan Allah, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Geria Caraka Arcamani Kota Bandung yang Allah muliakan. Hari ini kita berada di hari Sabtu tanggal 25 Jumadil Ula 1442 Hijriah, 9 Januari 2021. Kalimat yang paling harus sering oleh kita semuanya diingat, didengar, termasuk diperdengarkan kepada siapapun, baik diminta ataupun tidak, yaitu kalimat bahwa kita semuanya tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu oleh siapapun, terlebih oleh Allah dan malak-malaknya, bahwa kita pasti akan segera kembali ke hadirat Allah Rabbul Alamin lewat pintu kematian. Kenapa harus disebut sebagai kata yang lebih pantas untuk diingat oleh kita semuanya, bahkan menggunakan kata segera? Karena kematian yang misteri itu betul-betul sangat dekat dengan kita semuanya. Dan karena dekat itulah maka kata maut sangat-sangat dan terus-menerus harus kita ingat dan kita ingatkan, kita perdengarkan, suka ataupun tidak. Mengapa? Karena kematian itu faktanya di Al-Quran sangat sedikit sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat beda dengan hari kiamat, itu lebih banyak menurut para ahli. Wallahu a'lam bishawab. Di Al-Quran itu kata maut lebih sedikit. Tetapi ketika kita melihat fakta yang ada, bahwa pembenaran atas ayat tersebut sungguh sangat nyata dari setiap waktu, dari setiap tempat, lewat multimedia, lewat media manual, bahwa orang-orang sudah kembali kepada Allah lewat pintu kematian. Dan faktanya juga bahwa mati itu tidak semata-mata disegerakan kepada orang yang menurut kasat mata kita, oh orang tua ini sudah sakit-sakitan, dan orang tua ini sudah tiada layan dari sisi umur, pang sempurna. Tapi ternyata oleh Allah terus-menerus dipertahankan oleh Allah atas kehidupan yang melekat dengan orang itu. Artinya setiap pribadi manusia, tidak terkecuali diri saya, terhadap mati itu sungguh sangat harus terus-menerus saya mengingatnya dan mengingatkan kepada setiap orang. Ada satu contoh yang sangat sederhana. Pak Komarudin, beliau salah seorang sesepuh Masjid At-Taqwa Bagus Rangin, dekat Gedung Telkom, daerah Gasibu. Kalau saya akan berkhutbah di masjid beliau, selalu beliau nelfon saya, Pak Badrudin, kadek hilang dinten anu atanapi dinten ieu bagian Bapak khutbah di masjid Bapak, mangga insyaallah Pak. Berjalan dari waktu ke waktu. Satu waktu ada peresmian penambahan area masjid. Area masjid itu yang dibeli dari warga yang sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya. Rumah yang ada di depan masjid utama itu milik bertiga. Yang dua orang sudah siap mewakafkan ke masjid dari semua aset itu. Sedangkan yang salah satunya lagi, mungkin karena kebutuhan, silakan saja, ingin dibeli rumah itu oleh Masjid At-Taqwa. Tidak apa-apa, dicicil juga. Singkat cerita, selesai cicilan itu dari kenceleng masjid. Ada juga yang sampai melelang HP di depan jamaah.
Pada saat peresmian saya diminta untuk hadir. Begitu giliran saya di mimbar, dari awal saya berdiri menghadap jamaah, mata saya dipasang ke kanan, ke depan, ke kiri, tapi tidak disebutkan oleh saya. Ada yang dicari. Begitu selesai, saya turun musafahah, tiba kepada salah seorang anak muda. Dalam istilah Sunda babaledogan. Mungkin beliau tahu. Punten, simpuring tumaros. Dari tadi saya memasang mata ini mencari seseorang. Pak Komarudin ke mana? Asal teka tinggal di tadi. Ternyata yang ditanya itu anaknya. Kata beliau, bapak atau sepupu, atau saudara dalamnya. Sampai belum mengisahkan ceritanya. Kisahnya begini. Ya, tolong belikan kupat tahu. Bapak rek mandi. Tolong belikan kupat tahu, bapak mau mandi dulu. Dalam keadaan sehat jag-jag waringkas. Udah, anaknya pergi dari rumah beli kupat tahu. Bapaknya pergi ke Jabar. Begitu anaknya sudah membawa tentengan sesuai dengan pesanan sang ayah. Ternyata seorang ayah sudah dalam keadaan terbujur kaku di kursi panjang, sudah mandi dan sudah rapi berpakaian, sudah wafat. Allah yarhamhu abad. Itulah diantara pembuktian terhadap benarnya ayat Allah Rabbul Alamin bahwa mati itu pasti kena kepada siapapun, hanya sampel yang tadi memang orang tua. Tapi yang harus oleh kita juga diyakinkan, tiada seorang pun yang diharap oleh kita untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa kita akan mati pada waktu tertentu, di daerah tertentu, dalam keadaan tertentu. Inilah yang harus diperhatikan oleh kita semuanya tanpa kecuali. Apakah kita ulama, apakah kita santri, apakah kita jamaah, apakah kita penceramah, muadzin, imam, karena hakikatnya setiap orang itu imam. Apakah kita penguasa, wakil rakyat, pengusaha, satpam, pemulung, wartawan dan seterusnya. Para pejabat yang baru saja manggung atau yang baru saja lengser, atau mungkin baru saja menikmati rasa stres karena tidak jadi menjadi penguasa dan lain sebagainya. Semua itu diikat oleh Allah dengan rumus kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada surah Luqman, Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita semuanya bahwa ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang pun yang diberi pengetahuan yang pasti dan bisa memastikan dengan pengetahuan itu terhadap hal-hal yang tadi, di antaranya tentang kematian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tiada seorang pun yang tahu di hamparan bumi yang mana ia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada orang yang agak sedikit rileks merelakan satu peristiwa. Ada orang yang membunuh, biarin aja, tidak perlu dibunuh orang itu. Kenapa? Mati dia sebentar lagi. Walaupun Al-Quran mengatakan kalau ada orang yang membunuh tanpa hak, yang pertama rumusnya itu faka'annama qatalan nasa jami'an, maka dosanya status orang yang membunuh tanpa hak itu seolah-olah dia telah membunuh seisi bumi, yang seisi bumi itu adalah manusia semuanya. Apalagi misal 6 orang dibunuh, 9 orang dibunuh, belum yang dipersekusi, belum yang disingsiunan. Nyingsiunan imam saurang, sarua jeung nyingsiunan umat manusia semuanya. Apalagi sampai membunuh seorang imam. Tetapi Al-Quran mengatakan waman ahyaha, siapa orang yang memberikan hak hidup, maka terkadang hariwah, terkadang selepak, seolah-olah ia memberikan rasa aman kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali, dari masyrik sampai maghrib. Al-Quran mengatakan orang yang membunuh tanpa hak, sunnah menegaskan maka orang itu harus dibunuh lagi. Itu opsi yang pertama. Boleh orang membunuh para pembunuh tanpa hak? Boleh.
Karena itu juklak dan juknisnya langsung dari Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, boleh qisas itu ditiadakan dengan catatan ia harus membayar. 6 orang dibunuh tanpa hak dikonversikan. Saya pernah membaca satu keterangan, mudah-mudahan ada yang berkenan mengoreksi. Gigi seorang muslim, seorang mukmin yang rontok gara-gara dizalimi, copotnya karena kezaliman, maka tidak bisa terbayar oleh 50 ekor unta. Satu giginya saja, apalagi giginya masih utuh, masih sempurna, belum lagi tangannya, belum lagi kakinya, kepalanya yang di dalamnya ada ide, di jiwa, di dadanya ada Al-Quran, ada sabda-sabda Rasul, ada rumus-rumus, dibunuh. Maka tebusan dalam bentuk apa yang bisa menyempurnakan tebusannya sebagai pengganti dari qisas yang ditiadakannya? Kemudian opsi yang ketiga, dibunuh boleh di-cancel, bayar dia boleh di-cancel, orang tersebut boleh dimaafkan. Tetapi orang yang bagaimana yang harus dimaafkan itu padahal ia atau mereka telah membunuh? Hadirin yang Allah muliakan, apa yang terjadi, apa yang sampai pada kita semuanya lewat media sosial yang sering banyak dihoaxkan, padahal tidak semuanya hoax, lewat radio, televisi, atau mungkin kita menjadi saksi mata atas apa yang terjadi menimpa kepada kita. Hakikatnya menimpa kepada kita. Apa yang menimpa kepada seorang muslim itu hakikatnya menimpa kepada seluruh umat manusia yang beragama Islam. Rasul mengatakan, siapa orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, apalagi yang dipersekusi, yang dibunuh, itu adalah manusia yang hamlatul Quran. Mereka para pengemban amanah langit berbasis wahyu. Bagaimana bisa umat Islam harus tanpa peduli, harus cuek? Tetapi ingat juga, kepedulian kita belum cukup hanya sekadar doa, akan tetapi bil lisan, bil lisan, dengan kekuasaan apa yang bisa kita lakukan, dan lisan yang seperti apa yang bisa menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan. Wahai manusia, hentikan itu kezaliman, hentikan itu kejahatan. Mengapa? Karena bagaimanapun juga manusia yang melakukan kejahatan, apalagi secara terstruktur, dipesan, kompromi sampai deal-dealan, maka bagaimana bisa kita harus diam dari semua strategi kejahatan itu sendiri? Tetapi pastikan semua mereka, sadar ataupun tidak, pasti akan mati. Mudah-mudahan hidup kita diakhiri dengan sebuah ikhtiar yang sempurna, berdasar ilmu, dengan gemar bermajelis ilmu, dan aplikasi pengamalan kita berdasar ilmu dan tauhid, yang pada akhirnya pada saat kita mati Allah mencatat sebagai kematian yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Hatur nuhun sareng hapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.